Baik, alhamdulillah. Insya Allah pada sore hari ini kita lanjutkan materi tahsin. Kita masih membahas seputar makhorijul huruf ya. Yang sebetulnya kelas ini menggantikan seharusnya kita laksanakan Senin sore, jadi digeser ya. Jadi di Jumat ini, Jumat sore. Alhamdulillah bunda-bunda bisa hadir. Mungkin ada beberapa yang belum join, nanti sambil kita tunggu aja nggak Pak? Ya, Ustadz nggak bisa di full screen ya Ustadz. ya bisa sebentar. Share. Udah, bisa. Udah Masih yang kelihatan lama. Pak? Udah. Udah ya? Udah Ustadz. Ya. Jadi insya Allah pekan ini untuk menggantikan yang kemarin Senin saja. Untuk kedepannya kita tetap eh, komitmen di Senin sore itu. Ya, karena ya lihat jadwal saya juga eh, sebetulnya di Jumat sore ini saya ada jadwal ngajar di pesantren. Cuman saya minta titip ke guru yang lain karena untuk menunaikan yang pekan ini belum terbayar lah gitu ya, belum kita laksanakan. Oke, insya Allah akan kita lanjutkan materi tahsin kita, di mana kita sudah memasuki pada makhraj lisan, ya lisan bagian ujung, ya. Biar kita terus mereview. Ya. Ujung lidah, kita sudah masuk ke ujung lidah. Mana ujung lidah ini dia yang paling banyak perinciannya, ya. Secara lebih jelasnya, dia memiliki beberapa target, beberapa objek. Kalau kita lebih umum lagi deh, lidah ya sebelumnya. Lidah terbagi menjadi 4 bagian. Nah, sudah kita bahas. Pertama dari pangkal, kemudian tengah, ujung, dan sisi ya. Sisi itu kanan kiri. Berarti ini 1 pangkal, 2 tengah, 3 ujung, 4 sisi. Dan dari 1 pangkal, tengah, dan sisi sudah kita bahas. Sekarang kita fokus ke ujung lidah. Dan sudah sebagian besar sudah kita bahas di ujung lidah itu. Nah, kenapa ujung lidah ditaruh di akhir? Ya, karena biasanya pembahasan yang paling banyak itu diterakhirkan gitu. Oke, jadi fokus ujung lidah itu ada beberapa targetnya. Ada beberapa target. Kita gambarkan misalnya ujung lidah ya. Dan kita analogikan dari samping sambil dibayangin. Nah, dia memiliki ada kurang lebih 4 target ya di ujung lidah ini. Ujung lidah kita hitung, kita urut dari paling bawah misalnya. Ujung lidah bertemu gigi, Dari bawah. ya gigi seri bawah. Ya, mau dia kena ujungnya, kena akarnya, akar itu tempat tumbuhnya ya. Yang pasti dia yang pertama ini ujung lidah ketemu gigi seri bawah. Ini yang pertama. Kemudian naik agak ke tengah, yaitu ujung lidah bertemu apa? Ada yang masih ingat? Eh, Gigi seri atas. Ya. Iya. Ya, ada irisannya juga ya, yaitu yang lebih tepat antara itu ya, Gigi seri bawah dan gigi seri atas. antara. Tak, tak.
atas dan bawah. Giginya ya, bawah. Ini kelihatan nggak tulisannya? Antara gigi atas dan bawah. Ustadz sekalian tat, misalnya gigi seri bawah, contohnya hurufnya apa? Kemarin bukannya sejuta itu. Iya, ini kita urut sebagai target yang kedua dari ujung lidah ya. Jadi sejauh ini ada dua dulu nih, gigi seri bawah, kemudian target berikutnya adalah antara gigi seri atas dan bawah. Kalau antara tuh berarti agak digigit ya. Nah, contohnya kalau yang gigi seri bawah itu ada ini huruf ini, za ini, za zizu. Nanti temennya ada sin, ada sod, tuh ujung lidah bertemu ya, gigi seri bawah. Fokusnya di targetnya, objeknya, gigi seri bawah. Ya, tadi ada zai, ada sin, ada sod. Baru yang kedua agak naik ke atas, yang saya bilang tadi maksudnya agak digigit. Itu nanti Tak, ada zal, ada tak, sa, ada tak, wo. tak. Itu Itu Allah. udah beda target tuh, meskipun sama asalnya di ujung lidah, tapi kan targetnya udah beda. Pun nanti yang keluar dari pelafalannya itu pun berbeda, ya. Nah itu dua, ya. Kemudian naik lagi agak ke atas, ya. Akar gigi atas. Ya, ada akar seri atas. Oh enggak, salah salah. Akar. Kalau akar jangan seri lagi, seri itu kan ujung ya. Akar gigi atas. Seri depan Ustadz, Benar ya, seri. benar berarti pemakaian Seri atas. Ini kita sebutlah yang ketiga. Kalau kita mengurutkan dari bawah ya. Sosis. Apa contohnya itu? Tak, Kan tak. berarti tempat tumbuhnya gigi ya. Bisa sambil dibayangin coba. Oh, Iya tak. betul. Ada ta, ada po, ada dal, Ada gitu ya. toh, tak, dal. Baru yang terakhir atau target yang keempat adalah apa? Dia masih ingat? Ujung lidah bertemu. Dengan langit-langit. Gusi, gusi, gusi. Nah iya. Kalau langit-langit lebih belakang lagi. Nah, gusi. Jadi kalau ditanya di mana itu gusi? Nah, gimana? Kita jelaskan di mana itu gusi. Gusi antara langit-langit dan akar gigi Iya, atau seri. akar seri atas ya. Jadi kalau ditanya gusi itu di mana? Kita jawab di tengah-tengah antara akar seri atas dan langit-langit. Mungkin kalau bunda-bunda ada yang bingung, ya, coba kita jelaskan pelan-pelan, tapi sambil dibayangin sama bunda-bunda ya. Jadi gusi itu di tengah-tengah antara akar itu berarti tempat tumbuhnya gigi ya, maaf. Seri atas, akarnya berarti. Terus dia itu gusi itu di tengah-tengah antara akar dan langit-langit yang paling tengah nih, di atas kita, langit-langit. Ya, bisa kebayang nggak, Bunda? Gimana Bunda Dona? Terbayang? Enggak, Enggak ya? Oh, nun ya, nun ya. Nah, iya, kalau gusi ini nanti ada beberapa huruf yang sudah kita bahas juga, ada nun, ada lam, ada ro. Dari secara keseluruhan, target-target pada ujung lidah ini yang sudah kita bahas itu adalah apa? Ada masih ingat apa saja yang kita bahas terkait target-target di ujung lidah?
Gigi seri bawah antara atas dan bawah, akar seri atas, gusi. Yang sudah kita bahas itu yang nomor 4. Ini kalau kita merujuk ke urutan yang ini ya. Nomor 4 sudah kita bahas. Nomor 3 sama nomor 3. Dan sekarang kita, kalau lebih tepatnya pertemuan kemarin kita sudah masuk awal-awal ya. Huruf pertama di gigi seri bawah. Kita sudah masuk yang ini. Jadi sisanya kita tinggal menuntaskan yang gigi seri bawah dan ini urutan yang kedua antara atas dan bawah yang agak digigit. Urutan keempat, ketiga, 1 itu sudah kita bahas. Ini mudahnya saja. Ya, gambaran secara umumnya seperti ini. Kalau kita urutkan dari bawah ya, untuk target-target ujung lidah. Yang pertama gigi seri bawah, target yang kedua antara gigi seri atas dan bawah. Maksudnya agak digigit tadi yang saya bilang. Kemudian yang ketiga akar seri atas. Akar itu tempat tumbuhnya gigi seri atas ya. Tempat tumbuh berarti bukan di ujungnya, bukan di tengahnya, tapi tempat tumbuh tuh di pangkal gigi loh gitu, belakangnya. Baru yang keempat adalah gusi. Gusi tadi tengah-tengah antara ya, akar dan langit-langit. Sampai sini bisa diikuti. Mudah-mudahan. Kalau ada yang mau ditanyakan dulu boleh. Ini sambil mereview. Tadi huruf yang akar seri atas apa aja, Ustaz? Akar seri atas ada ta, po, dan dal. Kalau mau lihat. Ustaz. Itu lihat, bisa dilihat. Nah, yang akar seri atas, ujung lidah bertemu akar, ada dal, sudah kita bahas, ta, dan to. Sekarang kita masuk ke yang ini, gigi seri bawah. Ya. Dan pertemuan sebelumnya kita sudah tuntas membahas satu huruf pertama yang dimulai dari zai. Ini saya hapus ya. Oke. Oh, bisa di ini. Nah. Oke. Kemarin zai sudah kita bahas. Ya, beberapa poin atau penekanan pada huruf zai juga sudah kita sampaikan. Yang pertama, pastikan dulu benar targetnya. Ya. Coba kita lafalkan zazizu. Sudah jelas pakai ujung lidah makrotnya. Tapi kita pastikan targetnya betul nggak ke gigi seri bawah. Coba kita lafalkan zazizu. Bareng-bareng coba. 1, 2, 3. Zazizu. Zazizu. Sekali lagi. Zazizu. 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 Nah, itu benar nggak? Targetnya benar nggak? Kalau kita sambil perhatikan. Ujung lidah kita kemana? Gigi seri bawah. Zazizu. Coba Bunda Wellen. Zazizu. Nah, itu kemana? Ujung lidahnya kita kemana? Diperhatikan. Ujung lidah. Ujung lidah kita kemana tuh? Kalau kita melafalkan huruf zazizu, ujung lidahnya menyasar kemana? Kok ke atas ya? Bukan ke bawah. Ke atas. Harusnya seri ke seri bawah ya Ustadz ya. Tapi Iya. kenapa kalau pas lafalnya ke atas ya jadi ujung zazizu. Ke atas. Kok bisa Kak? Kok agak susah ya kalau pas taruh di bawah di ujung lidahnya. Ingat ujung tuh ini ya. Ujungnya bukan ujung tuh ini. Bukan
Zazizu, Za. Gimana? Kalau Dembela gimana? Coba. Zazizu. Zazizu. Nah, Di itu ujung antara lidahnya. atas bawah berarti Ustaz. Bawah. Za- Gigi seri bawah. Ujungnya lidah ke gigi seri bawah. Ujung lidah ketemu apa tuh? Nyasarnya kemana dia? Gigi seri bawah. Di bawah, Bawah ya. Jadi kita sambil bawah. diperhatikan dan dipastikan gitu. Bener nggak nih? Ujung lidah kita nyasarnya ke seri bawah. Bener ya? Ke bawah berarti. Bunda Welan masih Iya, ke Ustaz. atas. Iya, Zazi. udah dicoba ke bawah, Dok. Kodok. Tat, Coba habis lagi. dari rumah sakit. Zazizu. 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 Bener ya? Zazizu. Ke bawah ya. Zazizu. Kalau ke atas nggak bisa. Coba kalau kita ke atas. Zazi. Susah. Kita naikin ujung lidahnya ya. Bukan tengah, bukan ujung, tapi benar-benar ujungnya. Kalau dikatasin lidahnya jadi pegel, Tat. Iya, justru nggak bisa. Nggak keluar huruf zai-nya itu. Kalau Bunda Dona coba. Zazizu. Zazizu. Kok gue ke atas ya? Bisa coba Bunda Dona. Zazizu. Zazizu. Itu benar ke bawah ya. Ujung lidahnya. Gimana Bunda Dona? Terus ya? Benar ya, ke bawah ya. Justru kalau dia nggak ke gigi seri bawah, nggak keluar zai-nya, susah. Soalnya sih. Sudah. Nah, coba kita praktekkan yang ini. Bawah sini, Pak. Mana? Yunazil gitu. Yunazil. Nah, coba bareng-bareng. 1, 2, 3. Yunazil. Sekali lagi. Nazil. Yunazil. Yunazil. Jadi tadi yang pertama apa? Pastikan dulu betul ya, ujung lidahnya menyasar ke gigi seri bawah. Nah, kemudian poin setelahnya, poin berikutnya kita sampaikan sebelumnya adalah dia memiliki sifat namanya apa? Ada masih ingat? Tamiz apa sih? Yang maknanya dia berdesis. Kita umpamakan kemarin seperti lebah. Iya. Lupa Tat, apa ya namanya ya? Apa ya? Namanya. Sifatnya adalah Ustadz, ayo Ustadz depan hurufnya kita lanjutin ntar. ya. Tamriz. Safir. S Safir. S H Safir. Iya. Sofir ya, gitu baca Sofir. Safir. Oh, Tulisan bahasa Arabnya gini. Sofir. Itu sifatnya ya? Nah, ini sifat di huruf zai. Huruf zai. Itu apa tadi? Berdesis ya. Tadi kita umpamakan desisnya seperti apa? Kalau zai kita umpamakan Seperti bibi. seperti lebah. Mungkin pernah kita dengar ada lebah atau tawon ya terbang di samping telinga kita. Kan bunyinya seperti itu. Zzz. Itu bunyi apa ya? Sayapnya. Ya, itu sofir. Berarti zai ini tadi harus kita keluarkan desisnya. Dalam arti jelas. Za, zi, zu. Ya. Jangan digigit. Kalau agak digigit nggak keluar sofirnya. Za tuh agak digigit nggak keluar. Za, zi, zu nggak. Tapi za, zi, zu gitu ya. Zazizu. Itu untuk
poin kedua ya, terkait dengan Yunazil. zai. Kemudian setelahnya adalah dia masuk kategori yang mana? Zai ini. Yang disentakkah, mengalirkah, atau mengalir tapi tidak sempurna? Mengalir tidak sempurna. Nazzala. Apa? Zai. Coba saya baca nih. Azwajan. Nah, itu dia disentak, mengalir atau mengalir tapi tidak sempurna. Azwajan. Sempurna. Ya, ya. Dia mengalir bahkan sempurna, secara sempurna. Oh, dia mengalir sempurna. Ya. Dia mengalir bahkan secara sempurna. Nah, jadi kita jangan terlalu cepat kalau kita menemukan ada zai yang dia posisinya mati, sukun atau tasdid. Misalnya azwa itu kan ngalir dulu. Kalau mengalir tuh berarti kita bicara tentang durasi ya. Durasinya berarti agak lebih panjang. Azwajan, jangan terlalu cepat. Azwajan atau yunazil, tapi alirin dulu. Yunazil itu kan ngalir. Oke. Jadi untuk zai kurang lebih seperti itu ya, poin-poin yang perlu kita perhatikan. Yang pertama tadi kita fokusnya di makhraj, berarti poin pertama itu jangan sampai lupa ya, pastikan dulu, perhatikan dan pastikan ujung lidah kita sudah betul belum menyasar ke gigi seri bawah. Zaziz. Maksud saya tuh seperti itu, berkali-kali saya sampaikan kalau kita khususnya ketika belajar makhraj, ya ini kan kita pembahasan makhraj. Kalau kita melafalkan huruf itu sambil diperhatikan, betul nggak arahnya ke situ, betul nggak kita memakai bagian itu, seperti itu ya. Jadi diperhatikan betul. Oke. Ada yang mau ditanyakan terkait huruf zai? Boleh? Bunda-bunda? Ya. Ada yang bela? Bunda-bunda? Bunda-bunda? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke huruf berikutnya. Masih dengan makhraj yang sama dan target yang sama, yaitu di mana? Ujung lidah bertemu gigi seri bawah ya. Gigi seri bawah. Tadi kalau merujuk ke urutan yang sudah kita bahas di awal, target-target ujung lidah gigi seri bawah nih urutan keberapa? Berapa? Kita urutkan dari bawah tadi. Jadi kan ujung lidah memiliki 4 target ya, 4 sasaran, 4 objek. Kalau merujuk ke urutan yang tadi, gigi seri bawah nih masuk ke urutan berapa? Pertama. Urutan pertama ya, tadi paling bawah. Gigi seri bawah. Pertama tuh. Ini ujung lidah. Anggaplah seperti itu. Tadi huruf pertama sudah kita bahas, yaitu adalah zai. Nah, huruf zai. Lanjut pada huruf kedua. Sin. So. Sin. Dia apa tadi namanya? Makhrajnya sama, targetnya sama. Ya, sama-sama berasal dari ujung lidah, sama-sama menyasar ke gigi seri bawah. Zai dan sin. Dan apa? Kalau istilahnya fun fact-nya, ketiga huruf ini, dalam arti dia yang dikelompokkan dalam apa namanya, ujung lidah bertemu gigi seri bawah, sin, zai, dan sod.
Nah, dia memiliki sifat yang sama. Yang sudah kita sebut tadi apa namanya? Sifat Safir. ya, sofir. 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 Nah, dia nih 3 huruf ini tuh dia kalau bahasanya 3 serangkai itu. 3 sekawan gitu. Dia makhrajnya sama, asalnya sama, sasarannya sama, sifatnya pun juga punya kesamaan. Tadi yang maksud sama itu sifatnya adalah sofir. 3-tiganya berarti punya desis. Kalau zai tadi desisnya kita umpamakan seperti lebah, ya. Z. Kalau sin yang lebih cocok kita Ular. umpamakan seperti apa? Ular. Ular berdesis. Iya, dia desisnya seperti ular gitu. Sin dan sot ya, berarti dua-duanya berdesis. Ya, kita umpamakan seperti ular. Kalau insya Allah kalau sin ini dia lebih mudah, ya, karena dia sin, ya, sebagaimana kita dalam bahasa Indonesia S pada umumnya aja, nggak yang baca gimana-gimana. Yang pasti perlu kita perhatikan tadi, betul nggak dia menyasarnya ke gigi seri bawah. Sa si su, gitu. Sa si su. Itu yang dibuka mulutnya ya. Al-jaufnya, artikulasinya A I U-nya jelas. Coba bareng-bareng. Sa si su. 1, 2, 3. Sasisu. Sasisu. Sekali lagi. Sa si su. Sasisu. Sasisu. Oke. Sasisu. Mungkin nanti akan terlihat perbedaannya dengan shot ketika kita bahas secara khusus huruf shot ya. Tapi untuk sementara karena kita baru masuk ke sin, ya udah pemakaiannya seperti S pada umumnya aja di bahasa Indonesia. Sa si su. Ya, jadi dia tidak yang gimana-gimana, lebih mudah. Ya. Dia bukan seperti sa yang digigit, bukan juga seperti shin ya yang menyebar. Nah, ini kita pertegas ya. Jadi jangan lagi ada yang menghafalkan sin digigit lidahnya. Sasisu, itu beda huruf. Sasisu, atau dia menyebar kayak shin. Sya a'udzu billahi minasy. Itu benar ya pakai shin ya. Atau minasyama. Ya, jadi pastikan dia tidak sama dengan 2 huruf ini. Bukan yang digigit, bukan juga yang disebar. Tapi sin ya udah sebagaimana sa s pada umumnya aja, ya. Jadi yang bukan gimana-gimana bacanya. Sasisu mudah. Oke. Nah, coba sekali lagi. Sasisu. 1, 2, 3. Sasisu. Ya, coba Khadijah. Sasisu. Nah, itu terdengar ya. Jadi desisnya itu kalau kuat atau jelas dia pasti kedengeran. Kayak sa si su. Oke, coba Deng Bella. Sasisu. Nah, iya ya. Dia nggak sama kayak 2 huruf ini. Nggak digigit, nggak menyebar juga. Bunda Dona boleh? Sasisu. Sasisu. Sekali lagi. Sasisu. Sasisu. Udah ya? Oke. Bunda Welen bisa? Bisa Bunda Welen? Sasisu. Mungkin beliau lagi ngurus sesuatu ya. Oke. Kita coba langsung contohnya kalau dia posisinya sukun ya. Didahului oleh hamzah. Gimana? Tadi dia 3 huruf ini sifatnya sama. Punya sofir, desis,
Kemudian dia juga masuk kategori yang mengalir bahkan secara sempurna. Jadi kalau dia ngalir sempurna, nah itu durasinya agak lebih panjang. Jadi gimana ini? Ini bukan as, tapi as. Gitu. Kita tuntaskan dulu. Kan dia sempurna ngalir. As, is, us. Bisa? Coba bareng-bareng. As, is, us. 1, 2, 3. As, is, Is. us. Us. Nah, iya. Bunda Dona, boleh? As, is, us. Nah, iya. Seperti itu ya. Kalau sempurna, ngalirnya sempurna tuh gitu. Jadi durasinya lebih panjang. Nah, ada yang bela? Bisa? Oh, Bunda Khadijah dulu deh, coba. Boleh Bunda Khadijah? As, is, us. As. Is. Us. Oke, bagus ya. Desisnya juga jelas. Ada yang bela? Bisa? As, is, Start. us. As, is, us. Oke ya. Tadi dia mengalir, dia berdesis. Bunda Welen? Oh ya, sudah. Kemudian setelahnya, nah, ya, langsung bertemu dua sin. Sama, berarti mengalir dan berdesis juga. Sas, sis, sus. Gitu. Nah, itu mengalir ya. Makanya saya juga sempat ingatkan, kalau baca bismillah itu kan ada sin yang sukun. Itu jangan cepat-cepat sinnya. Bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, tapi kan kita sudah belajar. Sin itu dia masuk kategori yang mengalir sempurna. Jadi agak lama durasinya. Kan kalau baca bismillah, tuntasin dulu. Bis, nah, bismillahirrahmanirrahim. Gitu ya. Jadi jangan lagi cepet-cepet. Bismillah, bismillah. Oke. Nah, coba bareng-bareng. Sas, sis, sus. 1, 2, 3. Sas. Sas, Is. us. Us. Oke. Nah, coba saya mau dengar satu-satu baca basmalah. Ya, saya contohnya dulu. Nah, kita fokus di sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bareng-bareng dulu deh. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Coba boleh Bunda Dona. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. oke ya. Jadi jangan lagi cepet-cepet ya. Kalau ada sin yang posisinya sukun, kita pastikan dulu dia mengalir secara sempurna. Bunda Khadijah, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Sama berarti kayak hak juga dia mengalir secara sempurna. Irrah dengan agak lama. Roh. Yang bela coba. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Seperti itu ya untuk sinnya. Ya, dia mengalir dulu. Kemudian setelahnya, yang penting kita buka saja mulutnya ya. A, I, U-nya jelas. Sasu, sasi, sasa. Cenderung berarti senyum, agak senyum ya. Ayo, 1, 2, 3. Sasu, sasi, sasa. Sama semua hurufnya ya, sin. Jadi jangan ada satu yang agak digigit atau dia kayak shin, sashu, enggak. Tapi semuanya sin. Sekali lagi, sasu, sasi, sasa. 1, 2, 3. Sasu, Sasu, sasi, sasi, sasa. sasa. Oke. Ya.
Nah, setelahnya ya mirip. Sisa, susu, sisi. Nah, 1, 2, 3. Sisa, Sisa, susu, sisi. sisi. Sekali lagi. Sisa, susu, sisi. Sisa, susu, Susu, sisi. sisi. Oke. Coba Bunda Dona. Sisa. Bisa Bunda Dona? Sisa. Sisa, susu, sisi. Oke. Ya. Deng Bella. Sisa, susu, sisi. Oke. Ya. Artikulasinya udah jelas ya. Nah, bunda-bunda semua. Jadi perlu dipertahankan. Yang namanya baca Quran itu harus dibuka mulutnya tadi. A, I-nya jelas. Bunda Khadijah boleh? Sisa, susu, sisi. Oke. Ya. Kemudian yang terakhir bagian atas. Ya, full dengan tasydid. Berarti agak langsung masuk ya. Seperti 2 huruf. Mana? Susisu. Tadi dia mengalir berarti. Susisu. Nah, 1, 2, 3. Susisu. Sekali lagi. Bareng-bareng. 1, 2, 3. Susisu. Ini jadi gelap nggak ini? Di Enggak, enggak ya? Aman ya di screen? Oke. Coba Bunda Khadijah. Susisu. susisu. Oke. Coba Deng Bella. Susisu. Ya. Jadi semuanya dialirkan. Bunda Dona. Susisus. Ulangi sekali lagi. Susisu. Oke ya. Jadi semuanya dialirkan, semuanya pun berdesis, kedengaran desisnya ya. Jelas. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu, boleh? Ada yang mau masih penasaran, masih mau diulangi penjelasannya? Silakan. Nanti sampaikan. Ini kita lanjut ke contoh yang bawah ini. Aspala. Oh, Bunda Welan ya. Coba Bunda Welan boleh. Susisu bisa. Susisu. Nah, coba durasinya atau alirannya lebih agak lama. Susisu gitu. Susisu. Nah, ya. Jadi tadi dia sin ini sama kayak zai, dia masuk ke kategori ya huruf yang mengalir bahkan sempurna, ya, secara sempurna. Ya, kemudian terakhir bagian atas susisu. Nah, ini pendek semua. Bareng-bareng 1, 2, 3. Susisu. Oke. Nah, kita langsung coba masuk contohnya kalau dalam ayat gimana? Aspala. Ini sinnya berarti posisinya sukun ya. Nah, coba kita baca. Gimana? Asfala. Nah, bareng-bareng. 1, 2, 3. Aspala. Aspala. Mudah ya. So, kalau sin ini dia relatif lebih mudah. Yang susah itu short, Ustadz. Ya, nanti shot dia yang ya perlu lebih effort nanti.
Oke, kita sambil review coba. Ini kan ada huruf hamzah. Nah, di mana makhrajnya hamzah? Dia masih ingat? Hamzah tuh ini ya. A. Gigi seri bawah. Makhrajnya di mana? Gigi seri bawah. Ujung. Gigi seri bawah. Hamzah. Di halak. Paling bawah. Kalau ditanya makhraj berarti dia tempatnya di mana ya? Tempat keluarnya. Kan kita Di tenggorokan, Ustaz. Tenggorokan. ya di tenggorokan ya. Hamzah di tenggorokan. Paling Tenggorokan bawah. ada berapa bagian? Bawah. Bawah. Ada berapa bagian tenggorokan? Bawah. Tiga. Bagian bawah. Bawah, tengah, atas. Kalau hamzah masuk ke tenggorokan yang bawah, betul ya? Bawah. A, I, U semuanya di sini. A, I, U. Jangan disamakan dengan ain. Jangan A. Kalau ain dia bukan di bawah, bukan di tenggorokan bawah. Hamzah di sini. A, I, U. Tapi kalau ain dia di mana ain? Nah, tengah. Ain dia agak naik lagi dikit. A, I, U. Harapannya masih ingat ya bunda-bunda. Meskipun kita sudah jauh pembahasannya, kita masuk ke lisan, ke lidah. Udah lama kita bahas di lidah ini. Harapannya yang awal-awal sudah kita bahas, makhraj tenggorokan tidak lupa. Gitu. Oke, kemudian ada huruf lam juga. Lam di mana makhrajnya? Lam itu. Lidah. Nah, ya, dia kalau bisa makhraj kita sebutin dulu makhrajnya apa, tenggorokan kah? Ujung lidah. Ya betul tadi ya, dijawab lidah dulu. Baru ditanya lagi lebih jauh, lidah bagian apa? Bagian mana? ujung. Bagian ujung. Ujung bertemu dengan gusi. Lam ya. Terus secara detailnya ya, spesifik dia ujung lidah atau lidah bagian ujung bertemu gusi. Lam ya, untuk lam. Lam. Oke, contoh berikutnya ya. Sulaimana. Jangan lupa dibuka mulutnya. Ayo bareng-bareng. Sulaimana. 1, 2, 3. Sulaimana. Sekali lagi. Sulaimana. Coba Bunda Dona boleh. Sulaimana. Sekali lagi. Sulaimana. Ini panjangnya berapa nih Bunda Dona? 4 ya? 4 atau 2? 2 ya? Iya, 2 aja ya. Dia seperti alif pada umumnya ya. Cuman dia dibikin kayak koma di atas aja. Panjangnya berapa tadi? 2. Ya, jangan terlalu panjang, jangan juga nggak dibaca panjang sama sekali. Jangan baca kepanjangan Sulaimana, itu kepanjangan. Jangan juga nggak dibaca panjang Sulaimana. Kita cukup baca 2. Sulaimana. Udah Welen boleh? Sulaimana. Oke, terus ya. Yang Bella? Sulaimana. Bunda Khadijah? Sulaimana. Oke. Apa lagi yang belum? Sudah ya? Sudah semua? Oke. Setelahnya bisihrihima. Ya, gimana? Bisihrihima. Ini juga ada hak yang mengalir secara sempurna. Ya. Nah, coba bareng-bareng. 1, 2, 3. Bisihrihima.
bisihrihima. Kita walaupun kita bahas ya secara khusus satu huruf, tapi akan terus bersinggungan dengan huruf-huruf lainnya. Terutama yang sudah kita bahas akan selalu kita sambil review ya. Kalau ha ini dia di mana makhrajnya? Sama kayak hamzah, Kayak hamzah. tenggorokan. Tenggorokan. Oh, Ya, dia makhrajnya di tenggorokan. tenggorokan tengah. Tenggorokan tengah. Ha. Tengah. Ada temennya Tengah. lain. Dia makhrajnya sama kayak hamzah tadi, maksudnya di tenggorokan. Cuman kalau dipisahkan lagi dia beda. Ha di tengah, hamzah di bawah. Kalau ha, nih setelahnya ha. Tadi ha di tengah. Kalau ha Di bawah, Bawah. Ustaz. Tenggorokan bawah. baru ini yang sama kayak hamzah. Ha di bawah ya. Bisihrihima. Kalau mim Di mim bibir. belum. Oh, mim belum kita bahas. Ya betul, di bibir. Dia beda lagi. Bukan di lidah, bukan di tenggorokan, tapi di bibir dia beda. Oke. Setelahnya sari'u. Jangan lupa dibuka mulutnya. Ayo bareng-bareng 1 2 3. Sari'u. Coba Bunda Welan. Sari'u. Oke. Yang Bella? Sari'u. Agak kepanjangan itu. Oh, Ini berapa? kepanjangan, Ini Ustaz. berapa harokat? Au-nya berapa harokat? 2. Dua. Jadi jangan terlalu Rupanya panjang. 3 ya. Ini juga. Ini 2, ini 2. Bunda Welan? Boleh? Ya. Ya, ini 2 ya. Au-nya 2, sa-nya juga 2. Coba ulangi. Ada yang Bella? Boleh. Sari'u. Oke, cukup 2 saja. Bunda Dona? Sari'u. Oke, ya. Bunda Khadijah? Sari'u. Ya. Sari'u. Kita akan bedah ya, coba. Ro, coba. Ro di mana dia makhrajnya? Ro di Samping. Tenggorokan sejauh ini udah kita bahas. Saya pasti menanyakan yang sudah kita bahas ya, sudah kita pelajari. Ro, dia di tenggorokan apa di lidah? Coba. di lidah. Udah. Baru kita lebih jauh lagi. Lidahnya bagian apa? Ro itu di mana ya? Ro. Pusing. Punggung lidah, Ustaz. Ya. Lidah bagian ujung dulu ya, ujung lidah. Baru nanti targetnya ke bertemu dengan Gusi. ya, gusi. temannya nun dan lam ya. Gusi. Iya. Baru tadi lebih jelasnya. Nah, untuk membedakan nun dan lamnya, ro ini dia memakai punggung lidah. Seperti itu. Kalau kita jelaskan secara kompleksnya gitu ya. Nah, ini bunda-bunda kalau ingat penjelasannya secara detail, itu keren ya. Dia menjelaskan ke orang juga seperti itu. Di mana letaknya ro? Di mana makhrajnya ro? Itu kita runut penjelasannya. Di lidah. Dia makhrajnya di lidah, memakai bagian ujung, targetnya ke gusi. Nah, secara spesifik dia memakai punggung lidah. Itu keren itu kalau bunda-bunda bisa menjelaskan seperti itu nanti. Sifatnya Tapi orang-orang meyakini bunda ini ahli makhraj gitu, ahli tahsin. Bisa seperti itu. Dan yang bawah, nah kita kembali lagi ke
posisi sin yang sukun. Mus nih, ngalir ya. Mustaqimin. Bareng-bareng 1 2 3. Mustaqimin. Oke. Coba Bunda Khadijah. Mustaqimin. Oke. Bunda Dona. Mustaqimin. Oke, ya. Agak kepanjangan nih T-nya. Berapa harokat harusnya? 2. 2 ya. Coba baca 2. Mustaqimin. Oke, ya. Bagus. Bunda Welen? Bisa Bunda Welen? Ya. Mustaqimin. Kayu lagi? Mustaqimin. Oke. Deng Bella? Mustaqimin. Oke, ya. Bagus ya, sin-nya. Kita tadi fokus di sin. Untuk sin-nya udah benar, ya, mengalir dan berdesis. Nah, kalau huruf qaf, dia di mana makhrajnya? Dengan Qaf itu dia di tenggorokan lidah. kali Pan. bertemu dengan yang lunak. Lidah ya. Langit-langit. Ya, seperti itu ya. Kalau Ya. ditanya. Faiza. Qaf di mana tadi? Lidah. Pangkal ya, bagian pangkal. Ketemu apa? Langit-langit. Malam ya. Lebih detailnya Langit lunak. tadi itu bagian yang lunak. Kalau kaf dia bagian yang keras, bagian yang kering. Oke. Setelahnya tamassuhunna. Ada telur ceplok. Tamassuhunna. Ini ada Panas. ada apa namanya? Ini juga ada. Ayo coba bareng-bareng. Tamassuhunna. Tamassuhunna. Sekali lagi. Sekali lagi bareng-bareng. Tamassuhunna. Tamassuhunna. Ya, Bunda Dana boleh. Tamassuhunna. Oke ya. Bagus ya. Pernah kita singgung juga, nun ini dia istilahnya kasta tertingginya gunnah. Dalam arti dia kalau bicara durasi dia ditahannya yang paling lama. Gunnah. Ya tadi bagus ya, Bunda Dona. Coba Deng Bella boleh. Tamassu. Tamassuhunna. Oke. Bagus ya. Bunda Welan. Tamassuhunna. Coba di bagian nunnya karena dia bertasdid tahan agak lebih lama lagi. 1 2 3. Tamassuhunna. Oke, ya. Seperti itu ya. Kalau kita menemukan nun bertasdid atau mim bertasdid, nah itu pastikan kita ditahan dulu. Maksudnya durasinya panjangin. Jangan cepet-cepet. Tamassuhunna. Jangan pun. Tamassuhunna. Bisa? Tamassuhunna. Ya. Bunda Khadijah bisa? Tamassuhunna. Nah, su-nya agak kepanjangan. Tamassuhunna. Ya. Dan sebelahnya qissisina. Qissisina.
Bareng-bareng 1, 2, 3. Kisisina. Ya, sekali lagi. Kisisina. Maaf. Kisisina. Ya. Kisisina. Ya. Terakhir. Yassarunahu. Yassarunahu. Ya. 1, 2, 3. Yasarna. Oke. Coba Deng Bella boleh. Yassarnahu. Oke. Bunda Dona. Yasarnahu. Oke. Bunda Belen. Yassarnahu. Bunda Khadijah. Yassarnahu. Iya. Nah, tadi ini menandakan kita harus baca berapa harokat Dua. ini? Dua. Dua ya. Jadi jangan terlalu panjang, jangan juga tidak dibaca panjang sama sekali. Nah, ini mengingatkan lagi untuk huruf ro yang pernah kita singgung. Sebetulnya untuk khusus huruf ro ini dia agak jelimet ya, agak banyak kita pembahasannya tentang tafkhim tarkik atau kapan dia dibaca tebal, kapan dia dibaca tipis. Itu untuk huruf ro. Tapi setidaknya yang saya ingatkan lagi adalah ro ini dia memiliki sifat takrir, artinya bergetar. Ini khusus untuk ro doang, nggak ada huruf lain yang punya sifat takrir. Nggak ada huruf lain yang bergetar seperti ro. Cuma yang perlu diperhatikan adalah getaran ro-nya ini jangan terlalu banyak. Ya. Misal yasar, nah itu terlalu banyak, terlalu over. Perlu kita batasin. Getaran 2. Misal, gimana bacanya? Yasarunahu. Kita bisa rasain sendiri tuh getarannya. Beda sama yang bacanya yasar, nah, itu berlebihan. Yasarunahu. Kita batasin. Jangan terlalu banyak. Jangan juga hilang sama sekali getarannya. Jadi seperti wow, yasauna. Tapi ya, tetap ada getaran, namun jangan terlalu banyak. Yasarunahu. Bisa? Nah, coba bareng-bareng. Yasarunahu. 1, 2, 3. Yassarnahu. Coba Bunda Welen. Yassarnahu. Nah, itu udah mending tuh ya. Getarannya enggak sebanyak yang awal. Bunda Dona, yasarunahu. Coba. Yasarnahu. Sekali lagi. Yasarnahu. Ya. Ini jangan terlalu banyak tadi. Terlalu banyak kayak tadi. Yasar. Nah, ketara ya kalau getarannya kita bisa perhatikan banyak apa enggak. Bisa Deng Bella coba. Yasar. Yassarnahu. Nah, cukup itu segitu ya. Getarannya sudah cukup segitu. Bunda Khadijah, Yassarnahu. kasih getarannya agak lebih dikit. Yassarnahu. Ya. Bahkan 1 pun cukup getarannya. Yasar. Jangan Yassar. yasar. Beda ya. Yassar. Itu apa namanya? Ya bahasa reminder lah. Ya, pengingat lagi untuk huruf ro. Ya, dia punya sifat khusus namanya takrir, getar. Cuma perlu perhatikan tadi getarannya jangan terlalu banyak, jangan juga sampai hilang. Jadi kembali lagi ke sin. Nah, jadi fokus kita tadi di pertemuan hari ini adalah sin. Ya, poin pertama yang perlu diperhatikan tadi, pastikan dulu
ujung lidah kita menyasar ke gigi seri bawah. Ya, jadi sambil dilafalkan, sambil diperhatikan. Betul nggak? Ujung lidah kita sudah menyasar ke gigi seri bawah. Itu pertama. Dan yang kedua, sama dengan zai, dia punya yang kita umpamakan seperti ular. Harus jelas itu desisnya. Sasisu, bismillah, as, is. Nah, itu kan jelas tuh desisnya. Kemudian selebihnya juga sama seperti zai, dia mengalir bahkan secara sempurna. Artinya durasinya agak lama, jangan terlalu cepat. Karena dia sempurna, jadi harus dituntaskan dulu. Oke. Baik, mungkin untuk huruf sin itu saja yang bisa kita sampaikan. Selebihnya mungkin kalau ada yang mau ditanyakan boleh, atau ada yang mau disampaikan terkait materi. Atau boleh ya bunda-bunda kalau ada yang menyampaikan baiknya metode pembelajaran kita seperti apa. Ya, insya saya terbuka. Nah, ada yang mengusulkan gimana Ya, kalau mungkin kapan sekali-sekali offline Ustadz, biar saling kenal juga. gimana? Absen. Offline, offline sekali-sekali. ketemu muka, Offline. sekali ketemu muka. Sekali-sekali. Itu masalah saya bersedia aja. Cuma itu masalah nanti admin ya. Bisa nanti. Dan saya pun ikut yang apa namanya? Pendapat atau tim yang mengatakan kalau offline itu lebih efektif. Jauh lebih efektif daripada online ya. Ya mungkin tapi kan kita ada kesibukan jadi terkendala satu sama lain. Ya mungkin kita online. Boleh tuh bisa kita agendakan mungkin nanti. Iya, sekali waktu aja. Kita mengatakan offline. Ya, sekali. Kali-kali silaturahim. Iya, Sambil silaturahmi. makan-makan. Kita adakan mungkin yang tempatnya agak ini ya. Tengah. Ya, sentral gitu. Jadi yang tinggalnya di mana? Di Jakarta, Bogor. Nah, itu. Nah, Ustadz sendiri di mana tinggalnya? Di Depok dia. Sehari-hari di Depok, di pesantren. Di pesantren dia ya, pesantren. Oh, nggak apa-apa kalau kita kunjungan sekalian ke pesantrennya. Boleh. Kalian mau daftarin anaknya juga boleh Bunda nanti. Anaknya nih yang ngomong. Khusus cowok ya Ustadz ya? Ada putrinya juga. Oh, sampai kelas berapa? Sampai tamat. 6 tahun. Terus kurang lebih rampung 6 tahun di sini. Maksudnya itu untuk SD, SMP, SMA? SD-nya terpisah, tempatnya terpisah, tapi masih dalam satu yayasan yang sama. SD, SMP, SMA, pun perguruan tingginya juga ada. Oh, hebat ya, ada sampai PTN, sampai perguruan tinggi. Ya. Jadi silakan kalau mau mendaftarkan anaknya, insya Allah kita jamin di sini ya. Namanya apa Ustadz sekolahnya? Pondok Pesantren At-Taqwa Depok, bisa di-search di Google. Namanya Dr. Adian Husaini. Oh, pendirinya ya Ustadz itu? Iya. Ketua Umum Dewan Dakwah. Oh, betul. Nanti dia berbasis ya komunikasi aja. Misalnya ada yang menitip anaknya, Ustadz, anak saya mau daftar, boleh. Nanti kita bantu lah. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Mudah-mudahan boleh. Ada lagi? Ya mungkin tadi ya bisa kita agendakan sekali-kali offline. Tinggal gimana nanti adminnya mengatur. Kalau tidak ada yang mau disampaikan kita akhiri. Berarti ini yang nggak hadir Bunda siapa namanya Bunda Dea, ada kabar gimana Bunda Nuna? Dea, Bunda Rina. Itu satu ini ya, satu circle itu ya. Iya, teman saya semua itu Ustadz. Ya, ada kabar Bunda Dea? Satu kantor kali nggak? Mungkin paling ya lagi pada kerja Ustadz.
Antara ke Karawang apa ada akad lah. Apa di Kita PT apa? notaris Karawang, Ustaz. PT apa tuh Sama saya lupa. notaris Karawang. Notaris. Oh, di Karawang tinggalnya. Jauh banget ya. Enggak, kantornya aja. Kantornya Oh, aja di Jawa Karawang, di tapi rumah Bubur. di mana-mana. Ada yang di Cibubur, ada yang di Ben Hill. Jauh-jauh. Heeh. Kalau tidak ada lagi yang mau sampaikan, kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Baratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. La asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Sebelum kita tutup, kita ambil dokumentasi dulu. 1, 2, ini. Ya. Oke, terima kasih Bunda-Bunda atas waktunya. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat bagi kita sendiri maupun bagi orang lain. Dan kita diberikan pemahaman yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Jazakallahu khairan.